Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini nama saya adalah Umatul Wasnah. Saya adalah dosen di Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pegajangan Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi strategi pembelajaran motivasi belajar. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan tambahan ilmu. Kita mulai saja dengan definisi. Jadi di sini definisinya ada strategi pembelajaran. Jadi di sini ada dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Nah, untuk strategi ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian untuk pembelajaran sendiri, ini ada beberapa definisi ya. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lanjut ya. Kemudian untuk definisi pembelajaran selanjutnya adalah bahwa pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas. Kemudian dihadiri secara fisik oleh dosen ataupun guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ini adalah definisi pembelajaran menurut Zainal Arifin tahun 2009. Kemudian, definisi pembelajaran yang lain adalah suatu kegiatan dosen atau guru yang secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa ataupun siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Ini menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2009. Kemudian definisi pembelajaran yang lain adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen maupun guru. Kemudian definisi dari komponen-komponennya tadi ya, ada dosen, ada mahasiswa, ada guru ataupun siswa. Di sini dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12. Di sini dosen di sini adalah Tridharma perguruan tinggi ya biasanya. Jadi Tridharma itu meliputi tugas dosen ya, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, dikatakan kan maha, jadi di situ pendidikannya itu jenjangnya jadi pendidikan tinggi.
Kemudian strategi pembelajaran. Jadi untuk definisi strategi pembelajaran sendiri yaitu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini pentingnya strategi pembelajaran. Jadi memang untuk strategi pembelajaran ini penting karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu negara. Kegagalan pendidikan akan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Sedangkan keberhasilan pendidikan juga secara otomatis akan membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya adalah peserta didik, kemudian pendidik, kemudian software, manajemen, sarana, dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Ini harus kita perlu garis bawahi ya. Jadi aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas ini bisa dari mahasiswa ataupun siswa, bisa dari masyarakat, maupun dari pendidik ataupun dosen. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau enggak strategi pembelajaran? Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menarik minat belajar mahasiswa. Jadi bagaimana caranya agar mahasiswa itu minat belajarnya itu tertarik untuk belajar. Kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan mahasiswa. Ini jadi adalah langkah-langkah strategi pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah macam-macam strategi pembelajaran yang bisa kita pilih ya, bisa salah satu ataupun bisa dikombinasi. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau enggak SPI sebenarnya. Ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Kemudian proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ini merupakan salah satu strateginya. Kemudian strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Ini disingkat adalah SPE. Strategi yang kedua ini adalah menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah
strategi pembelajaran berbasis masalah atau disingkat dengan SPMB. Di sini strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPMB didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian untuk strategi yang keempat, sini adalah metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik secara akademis, ras, agama, ataupun gender. Atau bisa menggunakan model pembelajaran kelompok, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sistem penilaian nantinya akan dilakukan terhadap kelompok yang memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Nah, ini jadi adanya reward ini akan akan meningkatkan prestasi mahasiswa. Jadi biasanya kalau ada reward ini nanti jadi semangat untuk pembelajaran tersebut. Jadi untuk keberhasilan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau enggak SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Biasanya, materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, nah ini pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, kemudian renovasi ruang kelas, terus hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Kemudian untuk karakteristik proses pembelajaran. Di sini untuk karakteristik proses pembelajaran ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian motivasi belajar. Motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Nah, ini untuk fungsi motivasi sendiri. Yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Motivasi penentu arah perbuatannya ini ke arah tujuan yang ingin dicapai. Motivasi menyeleksi perbuatan. Motivasi merupakan pendorong usaha untuk mencapai prestasi.
Nah, ini bentuk motivasi di sekolah nih biasanya. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul secara tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen maupun guru. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi untuk belajar siswa ya. Yang pertama biasanya dengan memberikan angka. Maksudnya ini memberikan nilai ya. Jadi guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian cara menumbuhkan motivasi yang kedua adalah memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian ada kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu sama dengan juara kelas, kelompok biasanya berupa lomba-lomba. Kemudian ego involvement. Ini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tentangnya sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Kemudian motivasi yang kelima adalah memberikan pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi, karena bila berlebihan dapat membuat mahasiswa atau siswa berbesar hati dan tidak termotivasi lagi untuk belajar. Nah, sekian untuk materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.